ibu-ibu, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Masih tetap semangat ya ibu-ibu, nggih? Nggih. Ya. Sekarang kita ketemu saya lagi di sini di kegiatan P2K2 ya ibu-ibu, nggih? Nggih. Harus ikut kegiatan P2K2. Ini adalah modul yang berapa ya modulnya? Ingat enggak ibu-ibu? Ketiga Ya Bu. Ya, modul yang ketiga yaitu modul kesehatan dan gizi. Nanti saya akan membahas tentang sesi 3 yaitu kesakitan pada anak dan apa Bu? Kebersihan lingkungan. Iya. Kesakitan pada anak. Jenengan sudah punya anak semua kan? Alhamdulillah. Iya, sudah. Suami nggih. sudah punya, Bu. Pernah nggak mengalami atau menghadapi anak yang sakit? Sering. Nah, di pelajaran sebelumnya, jenengan kemarin belajar tentang berbagai macam penyakit pada anak. Anak sering mengalami kesakitan. Kemarin yang sudah dipelajari sebelum sampai di sesi ini adalah penyakit apa ibu-ibu? Diare. Jenengan pasti pernah mengalami nggih yang sudah pernah punya bayi nggih? Nggih. Itu gimana perasaannya jenengan? Sedih, Bu. Khawatir, Melas, panik Bu. Melas nek Panik, nyong sing panik. sakit yo mending nyong Iya. Pak. Mana nek sing wis lemes kae, Bu. Iya, jadi Bocah ra bingung. gelem mangan. Bingung, panik nggih. Pokoknya pirang-pirang ya. Itu membuat pikiran kita menjadi sangat bingung gimana ini cara penanganannya, ini penyakit apa gitu nggih. Nah, baiklah ibu-ibu, terima kasih tadi atas jawabannya. Kita akan tengok biar jenengan ngerti apa itu penyakit diare nggih. Nah, ayo kita buka flip chartnya ya. Nih, kesakitan pada anak bermacam-macam ya ibu-ibu. Ada diare, ada kecantikan, ada malaria. Kalau malaria di sini ada enggak ibu-ibu? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Biasanya di daerah-daerah terdalam ya. Iya. Daerah-daerah terpencil atau dekat-dekat rawa-rawa. Ya, Hutan ya, Bu. kayak NTB itu. Siapa suaminya orang NTB? Ada di sini. Jadi ini kita perhatikan bareng-bareng. Ya, jauh ya. Kita perhatikan bareng-bareng ini flipchartnya ya. Mengenal diare dan pencegahannya. Coba ini. Diare adalah buang air besar, encer ya, atau berupa air saja. Dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Kalau sudah lebih dari 3 kali dalam sehari, jenengan harus waspada. Harus segera biasanya? Kalau masih menyusu harus tetap dikasih ASI. ASI ya, terus menerus ya. Karena ketika diare anak akan menjadi lemas, dehidrasi seperti kurang Cairan. Satu-satunya kalau masih menyusu terus diberi air susu ibu ya. Iya. Kemudian ini benar, teruskan ASI dan ASI. Kalau sudah lebih dari 6 bulan itu harus juga diberi makanan pendamping ASI walaupun diare. Nah, kalau bubur nggak mau, nggak mau, kok susu mau, itu malah kebetulan ya. Jadi sangat membantu. Nah, ketika anak diare berikan oralit. Tahu ibu-ibu tentang oralit? Larutan Apa? gula. Bu Retno tahu enggak? Enggak tahu. Larutan Oh, enggak gula tahu, Bu kurang Retno? ya, Bu. Enggak tahu. Enggak tahu. Bu Dwi? Larutan gula. Iya, larutan gula dicampur dengan Garam. garam. Iya, betul. Enak pura sih. Pertolongan pertama diare di rumah kalau tidak ada obat ya, kebetulan kalau di rumah tidak ada obat, jenengan tidak tersedia obat di rumah, itu bisa buat oralit. Caranya ya, 1 sendok gula pasir, kemudian setengah sendok garam dicampur di air hangat 1 gelas. Nah, itu dicampurkan ya, 1 gelas. Nah, diminumkan ke anake panjenengan sedikit demi sedikit. Nah, kalau kemudian diarenya sudah campur dengan muntah,
Nah, itu bahaya, oke? Jadinya apa penyakitnya? Muntaber. Muntaber. Itu lebih bahaya lagi. Nah, ketika oralit ya, kok tidak mau berikan ya, setiap anak BAB itu ada tablet yang namanya tablet zinc. Zinc itu zat besi ya. Zat besi bisa dibeli di apotek ya. Ada yang bentuknya bubuk yang dicampurkan dengan makanan bayi biasanya ya. Kalau jenengan posyandunya ada menyediakan, itu biasanya dikasih ya tablet zinc atau puyer bentuknya, biasanya dimasukkan ke makanan bayi dicampur ya. Kemudian setelah 4 kali berturut-turut kok tidak berhenti diarenya, jenengan perlu membawa ke fasilitas kesehatan ya, kalau itu menandakan makin parah. Jangan sampai tunggu lama ya ibu-ibu nggih. Jangan sampai tunggu lama-lama. Kemudian ini coba Bu Dwi dibaca ini, Bu Dwi yang paling bawah. Cegah diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makan dan minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini cara mencegah diare di keluargane panjenengan sedaya nggih, karena anak-anak itu tidak bisa dikira-kira ya. Kalau diare itu makan pedas kan sih Bu? Iya, kalau bayi kan makan pedas. Oh, langgoan bahkan makan pedas. Itu iya bisa saja, karena air susu ibu itu bisa nyalur ke itu. Karena saripatinya, air susu itu saripati apa yang dimakan oleh ibu. Berarti Ya. anak sing ora Jadi sehat to, Bu. harus jaga diri ibu-ibu Bu, yang kalau sedang tidak menyusui. ASI tapi minum susu formula, Bu. Bisa saja kena diare, bisa enggak? Ibu-ibu. Bisa kan? Bisa kena diare. Nah, kalau masih minum susu formula kemudian kena diare, susunya harus ganti. Ya, Nanti ya, susunya harus ganti. Kalau biasanya mereknya apa? SGM. Ganti yang mereknya LLM, yang low gula ya. Ya. Jadi itu untuk ganti anak yang lagi diare susunya. Tetap susu formula tapi beda namanya, khusus untuk yang diare ya. Itu ya ibu-ibu nggih. Nah, jenengan juga harus menjaga kebersihan peralatan makan ya. Rumah jangan jorok ya. Pokoknya jangan jorok ya. Semuanya harus dimasak ya. Dimasak sampai mateng. Jangan sampai makan yang mentah-mentah dulu ya. Karena yang mentah-mentah itu biasanya tercampurnya kok. Isi ono apa nih? Obat-obatan ya Bu, obat semprot kayak Iya, masih tercampur insektisida, pestisida. Jadi itu sangat berbahaya kalau tidak dimasak sampai matang ya. Nah, ini coba ini dikatakan nggih ibu-ibu nggih. Diare itu berbahaya karena anak akan kehilangan banyak cairan di tubuhnya yang bisa mengakibatkan kematian. Sedih enggak, Bu? Sedih banget ya Bu. Sedih banget kan? Nah, kalau diare kemudian kok kelewat, kemudian anak kita menjadi korban ya, tiba-tiba meninggal, apa kita tidak merasa sedih banget? Sedih kan? Sedih sekali. Jadi tolong nanti dijaga anaknya biar apa namanya, walaupun kena diare tapi harus tetap pertolongan pertama dikasih ya Bu. Jangan sampai lama-lama dibiarkan ajarin main pinter gitu kan. Main pinter. Nah, biasanya nek wong Jawa kan ada niku nggih. Priang Ape pinter, meriang ape pinter, main seret ape pinter itu. Tapi harus tetap waspada. Coba ibu-ibu biar tahu lebih lanjut mengenai perawatan diare, jenengan buka nanti buku pintarnya bawa ndak ibu-ibu? Lupa Bu, lupa. Tapi ini saya punya satu ya, nanti dibaca ya. Bisa dibaca bergiliran ya, dari Bu Retno. Bu Retno kemudian Bu Ratna, Retno dan Ratna. Bu Dwi ya, cara merawat anak sakit ya, obat yang harus disediakan di rumah. Coba Bu Retno dibacakan yang keras ya Bu. Perawatan anak sakit, obat yang harus disediakan di rumah.
1. Oralit untuk diare. Iya. 2. Povidon Lotin untuk luka. Povidon iodin, Oh, ya. Lotin ya Bun. Iya, itu adalah betadin, ya. Oh. Biasanya betadin kemudian 3. Paracetamol untuk demam. iya untuk panas dan demam. Kemudian Bu Ratna coba itu obat-obatannya. Untuk perawatan anak sakit ini batuk nih. Yang pertama berikan ASI lebih sering. Kedua beri minum air matang lebih banyak. Ketiga, jika umurnya di atas 1 tahun, beri kecap manis atau madu dicampur air jeruk nipis sebagai pelega tenggorokan. Dan yang keempat, jauhkan dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, polusi kendaraan bermotor, dan debu. Iya. Itu untuk pencegahan penyakit Batuk. batuk ya Ibu ya. Iya. Itu semuanya bahannya ada kan di rumah? Ada, Ada, ya, ada kecap, ada ada jeruk kecap, nipis, jeruk semuanya nipis punya, nggih? nggih, tuku Bu teng bakul sayur Iya. atau pasar. Iya betul. Nunggunya Bu Nauma. Oh, duwe tandurane Bu Syukur, Dwi. syukur, Lha syukur. kok nyang jaluk bibite oh, Bu? Syukur-syukur punya pohonnya. Nggih. Kemudian lanjut Bu Dwi, yang bawah tentang penyakit apa Bu Dwi? Tentang perawatan anak sakit diare atau mencret. Iya betul. Jika anak masih menyusu, terus berikan ASI dan MPASI. Iya. Yang kedua, berikan segera setengah atau sampai 1 gelas cairan oralit setiap anak buang air besar. Iya. Jika tidak ada oralit, berikan air matang, Ya, kuah sayur bening dan air tajin. betul. Yang ketiga, memberikan zinc setiap hari selama 10 hari berturut-turut. Ya. Untuk anak usia kurang dari 6 bulan, 1 kali setengah tablet. Untuk anak usia 6 bulan 5 tahun 1 kali 1 tablet. Iya. Yang keempat, beri MPASI atau makan seperti biasa. Iya. Yang kelima, jangan beri obat apapun kecuali dari petugas kesehatan. Iya, itu ya ibu-ibu nggih. Sudah tahu nggih mengenai penanganan ketika anak panjenengan terserang diare, kemudian batuk, nggih, kemudian lagi demam ya. Jadi obat-obatan yang harus tersedia di rumah jenengan ini obat dasar ya. Itu tadi adalah apa? Boralit ya. Boralit. Itu untuk dia. Diare. Kemudian povidon iodin atau betadin wis Iya. gampang nggih. Iya. Atau obat merah sih. Usuk ora obat merah? Bu? Anono kayaknya Bu. Wis ana saiki obat. Anane betadin Bu Betadin. teng apotik warung-warung Iya, betadin. yang masih digunakan adalah betadin, kemudian paracetamol. Biasanya bentuknya sirup. Sirup, Untuk nggih. anak-anak. Tulisannya gede nggih Bu nggih. Paracetamol, itu Sanmol, Iya, Pamol. itu bisa dibeli di Mall-mall. apotek. Kalau nggak sedia ya ibu-ibu nggih. Ibu selalu. Iya, kemudian untuk demam. Kalau malaria di daerah sini, alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Itu untuk daerah-daerah yang Biasanya disemprot. rawa-rawa dan hutan. Biasanya Oh, disemprot ning ya. desa kae sering nyemprot berapa bulan sekali kayak Iya. tapi giliran RW. Itu untuk penyemprotan masal gara-gara disebabkan oleh apa Bu? Kalau Nyamuk. malaria. Nyamuk apa? Nyamuk. ayo? Nyamuk. Ada yang tahu nyamuk apa? Apa Apa yo Bu arane kok angel? Angel nggih. Apa sih nyamuk apa kae arane? Nyamuk Anopheles. Oh. Ya, kalau penyakit malaria itu disebabkan oleh nyamuk Anopheles. Ya, kalau demam berdarah beda lagi. Namanya apa? Aedes Aedes aedes. aegypti. Oh, iya. Nah, kalau malaria itu biasanya diobati dengan pelkina. Ya, pelkina. Kalau itu gejalanya adalah kedinginan yang amat sangat. Makanya di daerah-daerah tersebut yang sering kena malaria itu harus pakai kelambu kalau tidur ya. Jangan seperti daerah kita yang panas ini ya. Kalau daerah situ adalah pakai kelambu. Diharuskan di situ pakai kelambu ya, Bu Ratna ya. Ya. Demikian ibu-ibu, ada pertanyaan apa mboten? Tentang penyakit anak? Paham sedaya? Jelas Bu, alhamdulillah. Nanti bisa dipraktekkan di rumah nggih. Bu insyaallah. Kalau ada
ada apa-apa jangan panik dulu, tapi tetap waspada. Tetap harus bareng-bareng semua anggota keluarga menangani anak yang sedang sakit. Jangan dicuekin ya, karena itu bahagia. Oke Ibu-ibu, cukup dari saya ya Ibu-ibu. Nanti disambung lagi di sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jenengan semua. Saya ucapkan terima kasih bagi kehadiran jenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.